Halo adik-adik, berjumpa lagi di channel Bimbel Pak Wawan atau YSC Education. Di video kali ini saya akan membahas dan memberikan kalian sedikit tips gimana sih cara ngerjain atau cara memahamin tentang materi biologi kelas 10 bab keanekaragaman hayati. Agar lebih seru, yuk simak videonya. Oke, sebelum masuk pembahasan, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel Bimbel Pak Wawan atau YSC Education, jadi, channel ini membahas tentang materi matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jadi buat kalian semua, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kalian semua gak ketinggalan video menarik dari kami. Oke, yuk kita masuk aja ke materinya tentang keanekaragaman hayati. Ini materi biologi kelas 10 ya, teman-teman. Keanekaragaman hayati, apa sih keanekaragaman hayati itu? Jadi, keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi dan variabilitas kehidupan di bumi. Dan keanekaragaman hayati ini dibedakan jadi 3 loh. Keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, dan juga tingkat ekosistem. Yang pertama tingkat gen atau bisa kita sebut dengan varietat. Keanekaragaman tingkat ini disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup atau gen itu sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Sebagai contohnya, mawar manusia. Kalau di manusia itu seperti rambut keriting, rambut lurus, mata sipit, mata belok, kulit putih, kulit hitam, dan sebagainya. Kalau di mawar itu aneka ragam warna mawarnya ya, itu seperti di gambar. Jadi mawar itu ada yang warna merah, ada yang warna pink, sampai juga ada yang warna putih. Nah, ini masuk ke dalam gen ya teman-teman. Lanjut, yang kemudian ada spesies. Spesies ini adalah keanekaragaman yang mencakup seluruh spesies yang ditemukan di bumi, baik tumbuhan maupun satwa liar. Spesies dapat diartikan sebagai kelompok individu yang menunjukkan beberapa karakteristik penting yang berbeda dibandingkan kelompok lain. Contohnya, keanekaragaman tingkat jenis dalam satu genus Panthera, yaitu harimau, Panthera tigris, dan macan tutul, Panthera perdus. Keduanya memiliki ukuran, warna bulu, tipe loreng, dan lingkungan hidup yang berbeda, tapi mereka dapat digolongkan dalam satu spesies. Ini contohnya ya. Ada harimau, ada macan, ini ada singa juga ya, ada kucing. Jadi harimau ini kan dibedain jadi banyak nih. Ada harimau, ada macan. Nah, macan tutul sama harimau tuh kan nggak sama, motifnya nggak sama, tapi mereka digolongkan jadi satu spesies. Gitu. Yang kedua adalah lengkuas, jahe, dan kunyit. Nih contohnya. Kunyit itu kan warnanya yang paling pekat nih. Nah, jahe itu yang warnanya sedikit orange. Kunyit yang sedikit orange. Dan jahe itu yang putih. Tapi kunyit juga ada yang putih kok. Nah, mereka ini gak sama warnanya, gak sama khasiatnya, tapi mereka digolongkan dalam satu tipe nih teman-teman. Kita next ke anekaragaman yang ketiga, yaitu tingkat ekosistem. Jadi, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini adalah keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer atau daratan maupun lautan. Di dalam ekosistem tersebut, seluruh makhluk hidup akan melakukan hubungan timbal balik, baik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen abiotiknya. Lanjut slide berikutnya. Ekosistem itu ada 2 ya, contohnya ini saya ambil ada 2. Yang pertama ekosistem gurun. Ekosistem gurun itu di gurun pasir ya teman-teman. Nih contohnya. Ekosistem pada ini memiliki perbedaan antara siang dan malam. Didominasi kelompok tumbuhan xerofit seperti kaktus dan hewan yang banyak dijumpai yaitu mamalia kecil dan reptil. Kalian pernah lihat film Oscar? Nah, itu di mana itu di gurun pasir. Oscar tuh kalau nggak salah bunglon ya. Nah, ini ada kaktus, ada hewan-hewan kecil, reptil-reptil nih banyak di gurun pasir. Dan yang kedua, itu ekosistem pantai teman-teman. Yang dimana ekosistem ini didominasi oleh formasi Pescepherae dan Barringtonia atau berbentuk pohon, di dalamnya terdapat serangga.
Nih, yang berbentuk pohon seperti ini apa sih? Terumbu karang. Yang berbentuk pohon seperti terumbu karang ini, itu di dalamnya ternyata ada serangga. Terus ikan-ikan ini. Kita lanjut. Ini masih di ekosistem ya teman-teman. Jadi ekosistem itu sendiri juga dibedain jadi dua, ekosistem darat dan juga ekosistem air. Yang pertama kita bahas ekosistem darat dulu. Ekosistem darat menimbulkan bioma yang pertama, hutan hujan tropis. Ini gambar yang hijau ada air terjunnya ini. Ini merupakan contoh dari gambar hutan hujan tropis. Dan yang kedua, savana. Savana atau ini yang ada rusa-rusanya ini lari-larian nih, hampir mirip sama gurun pasir, cuman dia masih banyak tumbuhan. Yang ketiga adalah gurun. Gurun tadi seperti yang udah aku kasih contoh di sebelumnya, gurun pasir, cuman pasir gitu aja. Kayak di film Oscar biasanya gurun pasir itu ekosistemnya kayak yang tadi aku sebutin, reptil-reptil, kaktus kayak gitu. Terus ada hutan gugur. Hutan gugur nih di bawahnya savana. Banyak daun-daun berjatuhan ini. Ini biasanya di luar negeri ya teman-teman. Terus ada taiga. Taiga itu ini nih sebelahnya hutan hujan tropis. Banyak kayak pinus-pinus gitu. Dan tundra. Tundra itu kayak gini, salju. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini dibedakan jadi dua teman-teman, jadi air tawar dan juga air laut. Komponen biotik ekosistem perairan itu berupa plankton, nekton, neuston, dan bentos, dan juga perifiton. Nah ini gambar dari air tawar, dan yang kanan ini air laut atau air asin. Air tawar ini berupa sungai ya teman-teman. Ini sungainya cantik banget ya. Di Indonesia ada nggak nih kayak gini? Nih kayak gitu teman-teman. Lanjut ke slide terakhir. Tipe flora dan fauna di Indonesia itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama tipe asiatis, yang kedua tipe peralihan, dan yang ketiga tipe australis. Yang pertama asiatis ini seperti di contohnya nih, kalian bisa lihat ya. Kemudian yang kedua ada tipe peralihan, ini di gambar nomor 2. Dan yang gambar nomor 3 ini tipe australis. Kayaknya yang paling cantik tipe australis ya. Ada burung kakak tua, ada merak, dan lain-lain. Nih paling cantik nih yang nomor 3. Oke teman-teman, cukup segitu dulu materi dari keanekaragaman hayati yang bisa aku sampaikan. Makasih udah nonton. Saya Adinda Lailatul Kusna dari channel Bimbel Pak Wawan atau YSC Education. Buat kalian semua, sekali lagi makasih yang udah nonton, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.